Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel tentang hipnoterapi dan kesehatan. Di sini kita membahas solusi ketika kita menghadapi masalah-masalah kesehatan. Topik kali ini tentang self hipnoterapi. Oke, teman-teman bisa melakukan hipnotis kepada diri sendiri. Tentang apa saja ketika teman-teman mengalami masalah kesehatan apa saja. Mau itu cemas, mau itu anxiety, rasa takut, fobia, atau penyakit fisik berupa vertigo, ya, atau asam lambung naik, kita terapi dengan self hipnotis. Kali ini dokter memfokuskan pada hipnotisnya, yaitu kita menghipnotis diri sendiri. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya, ya, dok, saya ini kan bukan praktisi hipnotis, jadi nggak mungkin saya bisa menghipnotis diri sendiri, sedangkan menghipnotis orang lain aja sudah setengah mati, apalagi diri sendiri. Oke, ternyata caranya mudah. Dokter akan memberikan solusinya, ya, dengar baik-baik, jangan di skip. Oke, jadi hipnotis diri sendiri itu seperti ini. Kenapa kita mengalami kesulitan? Karena kita harus membuat pikiran bawah sadar kita itu menjadi aktif, tetapi pada saat itu juga kita harus mengaktifkan pikiran sadar kita. Itu yang membuat kita sering mengalami kegagalan. Ini dokter kasih contoh, ya. Misalnya kita mengalami pusing, lalu kita mau menterapinya dengan self hipnoterapi. Lalu kita merelaksasi pikiran kita dengan menutup mata, ya. Lalu kita tarik napas yang dalam, hembuskan, tarik lagi napas yang dalam, hembuskan. Nah, sebenarnya ketika kita merelaksasi tubuh kita dengan menarik napas yang dalam, kita sudah berada di pikiran bawah sadar. Nah, ketika kita mensugesti, kita mengatakan, sekarang kepala saya sudah sehat, sudah nyaman, sudah enak. Sebenarnya kita kembali lagi ke pikiran sadar, sehingga sepertinya seolah-olah lompat. Kita merelaksasi diri kita pindah ke pikiran bawah sadar, lalu kita mensugesti, kita pindah lagi ke pikiran sadar. Sedangkan pikiran kita tuh punya sifat, kalau salah satu aktif, pikiran sadar aktif, maka pikiran bawah sadar kita menjadi kurang aktif. Ketika pikiran bawah sadar kita aktif, ya, maka pikiran sadar kita menjadi kurang aktif. Nah, di sini dokter kasih tip bagaimana agar ketika pikiran bawah sadar kita aktif, kita sedang mensugesti pikiran bawah sadar, maka pikiran sadar kita menjadi tidak aktif. Ini contoh, Anda punya HP, Anda punya recording, ya, Anda rekam sugestinya. Jadi sugesti itu Anda rekam. Misalnya, ya, Anda mengalami keluhan tubuh Anda ada masalah kesehatan. Kemudian Anda mengalami rasa takut, ini contoh, ya. Contoh, Anda rekam saja di HP Anda, sugestinya berupa misalnya seperti ini. Sekarang tubuhku semakin sehat, semakin segar, dan semakin kuat. Dan aku menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang berani dan bahagia. Jadi kalimat ini direkam, ya, cukup panjang. Buat aja pengulangan sebanyak 10 kali, ya. Kemudian ketika Anda mulai menghipnotis diri sendiri, Anda buka rekaman itu. Oke. Kemudian Anda melakukan relaksasi. Jadi ketika Anda misalnya ambillah posisi yang tenang gitu, ya, posisi duduk sambil bersandar di kepala, ya. Sandarkan kepala Anda, kemudian Anda tutup mata. Tujuannya apa? Supaya memudahkan Anda untuk fokus. Kemudian Anda tarik napas, ya, rata-rata 3 kali lah. Anda tarik napas yang dalam, hembuskan, tarik napas yang dalam. Nah, Anda secara otomatis berada di tahap relaksasi, berarti Anda berada di
pikiran bawah sadar. Nah, Anda tidak usah mengaktifkan pikiran sadar Anda. Yang tadi HP yang digunakan untuk merekam itu Anda sudah setel dari tadi, sehingga Anda langsung bisa fokus mendengarkan suara yang berasal dari HP itu yang tadinya bunyinya. Sekarang tubuhku semakin sehat, semakin seger, semakin kuat, dan aku menjadi tenang, sabar, berani, dan bahagia. Ini diulang, jadi diulang di dalam rekaman itu, diulang mungkin 10 kali. Karena penting banget ya, pengulangan itu akan membuat kata-kata itu tertanam lebih lama pada pikiran kita. Sehingga kita tidak perlu mensugesti dengan mulut kita. Karena kita memang membutuhkan ketika kita relaksasi, memang tubuh kita benar-benar di pikiran bawah sadar, sehingga sugesti yang kita rekam tadi itu kita setel dan itu tertanam di pikiran kita. Nah, teknik ini dokter ciptakan sendiri. Ternyata dengan teknik ini kita memudahkan untuk melakukan self hipnoterapi. Kita tidak butuh bantuan seorang hipnotis, bahkan seorang pakar pun kita tidak butuh. Kita bisa melakukan dengan menggunakan teknologi HP. Jadi kita rekam, sebenarnya yang kita rekam adalah suara kita sendiri. Dan hasilnya saya yakin 100%. Apapun keluhan Anda keluhan kesehatan fisik, Anda mengalami gangguan pikiran, gangguan mental, yang Anda butuh dorongan, support dalam bentuk hipnoterapi, Anda bisa melakukannya sendiri dengan self hipnoterapi. Oke, selamat mencoba, semangat.